Apa itu keanekaragaman hayati? Ada banyak sumber yang mengutarakan pengertian dari keanekaragaman hayati. Kita lihat satu persatu ya. Pertama, menurut Ensiklopedia Britannica 2015, keanekaragaman hayati adalah variasi kehidupan yang ditemukan di suatu tempat di bumi. Keanekaragaman hayati menggambarkan bermacam-macam makhluk hidup. Keanekaragaman dari makhluk hidup dapat terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan, dan sifat. Yang kedua, menurut Primak et al. Dalam 1998 dalam Kuswanda 2009, keanekaragaman hayati adalah kekayaan atau bentuk kehidupan di bumi, baik tumbuhan, hewan, mikroorganisme, genetika yang dikandungnya maupun ekosistem, serta proses-proses ekologi yang dibangun menjadi lingkungan hidup. Yang ketiga, menurut Rahayu 2016, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman yang mencakup kekayaan spesies dan kompleksitas ekosistem sehingga dapat memengaruhi komunitas organisme, perkembangan, dan stabilitas ekosistem. Nah, kalau versi saya, keanekaragaman hayati itu adalah variasi berupa persamaan dan perbedaan antara makhluk hidup, baik mikroorganisme maupun makroorganisme. Istilah keanekaragaman hayati sering disebut dengan biodiversitas. Biodiversitas dapat kita jumpai di sekitar kita. Berbagai makhluk hidup yang bisa kita jumpai menggambarkan adanya perbedaan-perbedaan antara makhluk hidup yang saling menyeimbangkan. Keanekaragaman hayati dapat terjadi pada berbagai tingkatan kehidupan, mulai dari organisme tingkat rendah sampai organisme tingkat tinggi. Secara garis besar, keanekaragaman ini dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen. Ini maksudnya gimana ya? Oke, kita bahas ya. Kalau dia keanekaragaman tingkat gen berarti dia dipengaruhi oleh gen itu sendiri. Gen itu sendiri itu apa? Gen adalah materi dalam kromosom makhluk hidup yang mengendalikan sifat organisme. Susunan gen pada makhluk hidup itu ternyata berbeda-beda loh. Kenapa? Karena gen merupakan hasil dari campuran gen betina dan gen jantan ketika terjadi proses perkawinan. Gen ini yang menyebabkan adanya suatu variasi yang nampak disebut fenotip dan variasi yang tidak nampak disebut dengan genotip. Beberapa contoh keanekaragaman tingkat gen kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, contohnya pada padi. Nah, varietas pada padi itu bermacam-macam. Ada varietas Rojolele, ada Cianjur, ada IPB3S, ada IR, dan ada Kapuas. Contoh yang kedua adalah pada mangga. Mangga memiliki biodiversitas gen yang cukup mencolok. Misalnya, terdapat mangga varietas harum manis, mangga Bali, mangga gadung, dan mangga simana lagi. Contoh yang ketiga pada tumbuhan pisang. Nah, pisang juga memiliki variasi gen yang cukup mencolok. Pada buah pisang terdapat perbedaan gen seperti ukuran buah, bentuk buah pisang, warna buah pisang, tekstur pada buah pisang, dan rasa daging pada buah pisang yang berbeda-beda. Yang kedua, keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman pada tingkat spesies ini sangat mudah diamati. Kenapa? Karena perbedaannya yang sangat mencolok. Sebagai contoh, ada kucing, harimau, dan macan. Mereka memiliki morfologi yang berbeda satu sama lain, tetapi mereka sebenarnya berkerabat dekat. Keanekaragaman jenis adalah perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat.
Keanekaragaman hayati pada tingkat jenis ini juga ditunjukkan oleh adanya variasi di antara individu makhluk hidup yang berbeda jenis, tapi paling tidak berada pada tingkat genus atau famili yang sama. Nah, berikut contoh keanekaragaman tingkat spesies, tapi dilihat dari tingkat famili dan genusnya. Contohnya pada hewan ada famili Felidae, ada kucing, harimau, singa. Nah, kalau pada tumbuhan juga banyak. Nah, di sini ada famili Palmae, ada kelapa, aren, palem, siwalan, dan lontar. Ada famili Papilionaceae, kacang-kacangan ya. Kacang tanah, buncis, panjang, kapri. Ada famili Gramineae, rumput teki, padi, jagung. Dan ada juga dari tingkat genus. Genus untuk Ipomea ada ketela rambat, ada kangkung. Genus untuk Ficus ada beringin sama preh. Nah, jadi contohnya itu untuk tingkat spesies bisa dilihat dari tingkat famili sama tingkat genus. Yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, kalau yang ini mudah ya, bisa ditentukan dengan gampang karena ekosistem itu kan cakupannya sangat luas. Ya, contohnya padang pasir, padang rumput, hutan hujan tropis, pantai, dan lain sebagainya. Jadi, yang penting dari keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ini adalah poin utamanya di dalamnya itu terdapat faktor abiotik dan faktor biotik. Jadi, variasi atau aktivitas makhluk hidup yang berinteraksi dengan abiotik dan biotik. Kalau abiotik berarti yang mati, contohnya cahaya, temperatur, suhu, dan lain sebagainya. Kalau faktor biotik berarti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Nah, berikut beberapa contoh keanekaragaman tingkat ekosistem. Contoh yang pertama, ekosistem lumut. Sesuai dengan namanya ya. Berarti di sini dominasinya adalah mayoritas ditumbuhi oleh tumbuhan lumut. Biasanya ekosistem ini terdapat di daerah yang bertemperatur rendah, seperti di puncak gunung, perbukitan, dan di daerah dekat kutub. Hewan yang berada di ekosistem ini biasanya adalah hewan yang berbulu tebal dan toleran terhadap suhu yang dingin. Contoh yang kedua, ekosistem hutan berdaun jarum. Ekosistem ini berada di daerah subtropis dan ekosistem ini biasanya tumbuh pada suhu yang relatif rendah. Ekosistem yang ketiga ini adalah ekosistem hutan hujan tropis. Sangat terkenal ya. Salah satunya di negara kita, di negara Indonesia sebagai negara mega biodiversity. Ekosistem ini terdapat di daerah tropis dengan ciri khas utama tumbuhan yang beraneka ragam dan pastinya memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan sangat besar karena memiliki jutaan spesies makhluk hidup. Contoh keempat, ekosistem padang rumput. Ekosistem ini didominasi oleh rerumputan dan terdapat di daerah yang memiliki iklim yang cukup kering. Ekosistem ini misalnya terdapat di hutan-hutan Afrika. Contoh kelima, ekosistem padang pasir. Ciri utama dari ekosistem ini adalah adanya tumbuhan kaktus yang hanya membutuhkan sedikit air untuk hidup. Hewan yang ada di sini antara lain reptil, mamalia kecil, dan berbagai jenis burung. Nah, contoh yang keenam, ini adalah ekosistem yang diminati banyak orang, yaitu ekosistem pantai. Ada yang mau ke pantai? Banyak ya. Ekosistem ini didominasi oleh hewan-hewan seperti kepiting, serangga, dan burung-burung pantai.